Selamat malam Pak, saya Angelica Gabriela Sitompul. Nah, dengan nomor NIM 1020224002 akan menjelaskan tentang bab negosiasi dari bab 1 sampai bab 10. Bab 1, The Nature of Negotiation. Negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui komunikasi, diskusi, dan penawaran. Penyebab pertama, menyepakati cara untuk sebuah keuntungan, menciptakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh masing-masing pihak, menyelesaikan masalah atau perselisihan. Bab 2, Strategi Taktik Distributive Bargaining. Distributive bargaining adalah tentang meraih keuntungan maksimal dalam negosiasi yang bersifat kompetitif dengan sumber daya terbatas. Kelemahan dari distributive bargaining dapat menghasilkan yang memuaskan bagi satu pihak. Model ini cenderung merusak hubungan jangka panjang karena sifatnya yang kompetitif dan berfokus pada win-loss, dan dapat menyebabkan perasaan yang tidak puas pada pihak lawan yang berpotensi merusak peluang kerjasama di masa depan. Bab 3, Strategi dan Taktik Integratif Negosiasi. Menilai kualitas perjanjian. Hasil objektif harus dinilai terhadap sejauh mana kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak dipenuhi oleh kesepakatan. Nilai subjektif dari kesepakatan lebih dalam negosiasi integratif daripada tawar-menawar distributif karena hubungan jangka panjang antara pihak. Mengapa negosiasi integratif sulit dicapai? Jarak hubungan kedua belah pihak semakin kompetitif, keyakinan bahwa masalah hanya dapat diselesaikan dengan cara distributif, perspektif waktu singkat, negosiator biasanya ingin hasil yang cepat. Bab 4, Negosiasi, Strategi dan Perencanaan. Proses negosiasi. Yang pertama ada instansi. Memulai negosiasi dengan menetapkan agenda dan memingkai isu-isu yang akan dibahas. Yang kedua, tawar-menawar. Proses di mana pihak-pihak terlibat dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan. Bab 5, Etika dalam bernegosiasi. Pengertian. Etika dalam bernegosiasi adalah prinsip dan pedoman moral yang mengarahkan perilaku seseorang agar adil, jujur, dan menghormati pihak lain selama proses negosiasi. Perilaku etika yang sering muncul dalam negosiasi. Yang pertama, etika ambigu adalah tentang semua kebenaran. Yang kedua, identifikasi penggunaan taktik dan perilaku yang ambigu secara etika. Yang ketiga, tipu daya dengan kelalaian versus daya dengan oleh komisi. Bab 6, Negosiasi, Persepsi, Kognisi, dan Emosi. Persepsi dan distorsi persepsi. Pengertiannya, persepsi adalah cara seseorang memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungan termasuk negosiasi. Distorsi persepsi adalah gangguan atau kesalahan dalam proses memahami pihak lain atau situasi dalam negosiasi. Kognisi dan emosi. Pengertiannya, kognisi adalah proses berpikir dan pemrosesan informasi untuk membuat keputusan selama negosiasi. Emosi adalah perasaan suasana hati yang muncul dalam negosiasi dan dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku negosiator. Bab 7, Communication. Communication in Negotiation. Komunikasi adalah elemen penting dalam proses negosiasi. Melalui komunikasi, para pihak menyampaikan informasi, keinginan, tujuan, dan strategi mereka. Bagaimana orang berkomunikasi dalam negosiasi? Yang pertama, karakteristik bahasa. Bahasa dalam negosiasi beroperasi pada dua tingkat, yaitu logis dan pragmatis. Yang kedua, penggunaan komunikasi nonverbal adalah isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara memainkan peran dalam negosiasi. Yang ketiga, pemilihan suara komunikasi seperti tatap muka, telepon, email, dan lain-lain dapat dipengaruhi bagaimana pesan diterima dan ditafsirkan. Bab 8, Menemukan dan menggunakan kekuatan negosiasi. Apa itu kekuatan? Ada dua perspektif tentang kekuasaan, yaitu kekuasaan yang digunakan untuk mendominasi dan mengontrol yang lain atau lebih mungkin dalam konteks tawar-menawar distributif, dan kekuatan yang digunakan untuk bekerja sama dengan orang lain atau lebih mungkin konteks negosiasi integratif. Sumber kekuatan berasal dari kekuatan negosiator untuk mengumpulkan dan mengatur fakta dan data dan untuk mendukung posisi argumen atau hasil yang diinginkan. Bab 9, Pengaruh dalam negosiasi. Definisi.
Pengaruh adalah kemampuan untuk mengubah sikap, perilaku, atau persepsi orang lain. Dalam konteks negosiasi, pengaruh menunjuk pada upaya yang dilakukan oleh seseorang negosiator untuk mempengaruhi pihak lain agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Peran penerima sasaran pengaruh. Peran penerima atau target pengaruh sangat penting karena keputusan mereka menentukan keberhasilan atau pengaruh yang dilakukan oleh pihak lain. Peran ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, memahami perspektif orang lain. A. Eksplorasi dari sudut pandang orang lain. B. Membuat prafasa secara selektif. Yang kedua, menolak pengaruh orang lain. A. Memiliki atau makna dan tahu cara menggunakannya. B. Membuat komitmen publik. C. Melindungi diri dari argumen pihak lain. Bab 10. Hubungan dalam negosiasi. Kepercayaan dalam negosiasi. Yang pertama, tingkat kepercayaan tinggi menghasilkan proses dan hasil yang lebih baik. Yang kedua, permintaan maaf yang efektif dapat memperbaiki kepercayaan yang rusak. Pentingnya kepercayaan dan reputasi. Kepercayaan, reputasi, dan keadilan saling berinteraksi dalam negosiasi. Contohnya, krisis JetBlue 2007 dan insiden Sersan Crowley dengan Profesor Gates. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih.